Bab 2127. Ada berapa banyak senior di belakangmu? 1. Saat Mileye baru akan berbicara lagi, di saat inilah sekelompok master sekte ilahi muncul di sekitar. Mileye sangat terkejut karenanya, hebat sekali, master alam tanpa interupsi saja ada 9 orang, master alam roh dewa pun ada 2 orang, formasi ini benar-benar mengagumkan. Modili segera memberikan sebuah tatapan isyarat kepada para master, setiap dari mereka menangkap maksud dan segera memberi hormat secara serentak menghadap ketua sekte. Ketua sekte. Mileye tidak mampu berkata-kata, baru ingin menolak, pupil mata darah di samping mendadak berkata lewat energi misteri, jangan ditolak. Mileye pun menatapnya sambil bertanya, kenapa? Pupil mata darah menjawab dengan nada datar, pikirkan sendiri. Mileye berpikir sejenak, lalu menghela nafas dalam hati. Kini sekte ilahi sedang menghadapi kepungan musuh, dan dirinya sedang memegang cincin dewa milik sekte ilahi. Tentu saja akan dianggap sebagai ketua sekte, bagaimanapun cara dia menjelaskan, pihak-pihak luar tentu tidak akan membiarkannya lolos. Apalagi cincin dewa milik sekte ilahi adalah incaran semua pihak, kini cincin itu ada pada jari tangannya. Yang terpenting adalah, dia tidak mampu melepaskannya. Memotong jari. Pernah terpikirkan olehnya, tetapi dia sadar entah sejak kapan cincin itu sudah bersatu dengan tubuhnya. Memotong jari pun tidak ada gunanya, kecuali menghancurkannya secara paksa menggunakan pedang biru gaib. Berpikir demikian, Mile pun menghela nafas berat. Awalnya dia sudah bertanya apakah wanita dalam istana roh dewa itu akan menjebaknya atau tidak. Wanita itu berkata mungkin saja, kelihatan jelas inilah buktinya. Mile tidak ingin protes, karena sesungguhnya dia juga telah mendapatkan keuntungan. Ingin mendapat keuntungan namun tidak ingin berjuang, mungkinkah ada hal sebaik itu di dunia ini? Apalagi saat ini dia sangat memerlukan sekte ilahi. Berpikir demikian, dia pun melihat ke arah Modili dan lainnya, kalian sungguh bersedia mengangkatku sebagai ketua sekte. Modilin dan lainnya menjawab serentak, sangat bersedia. Master-master sekte ilahi lainnya pun ikut menjawab, kami sangat bersedia. Mile pun tersenyum berkata, aku baru mencapai tingkatan 16. Tingkatan 16. Mendengarnya, ekspresi wajah para master sekte ilahi di hadapan Mileye pun berubah menjadi aneh. Memang terdengar cukup lemah. Di saat inilah, Modilin berkata lagi, semua kalangan dalam sekte ilahi bersedia mengangkatmu sebagai ketua sekte. Mileye menatap Modili dan lainnya sambil bertanya, kenapa? Modili menjawab dengan serius, karena Anda adalah pilihan langsung dari ketua sekte eternal. Mendengar perkataan Modili, para master sekte ilahi berubah ekspresi. Ketua sekte eternal. Dia adalah ketua sekte generasi pertama dalam sekte ilahi. Mileye berkata, karena aku dipilih langsung olehnya, jadi kalian langsung mengangkatku. Modili mengangguk dengan yakin. Mileye semakin bingung memikirkannya, kenapa? Karena menurutku, dia sudah gugur, kalian bisa saja memilih ketua sekte yang baru. Modi menjawab dengan nada serius, hanya yang memiliki cincin dewa yang bisa menjadi ketua sekte, karena segel dewa milik sekte ilahi ada di dalam cincin itu. Mileye segera menjawab, aku datang untuk mengembalikan cincin ini pada sekte ilahi. Modi malah menggelengkan kepala, ketua sekte eternal sudah menyerahkan cincin ini padamu, itu artinya dia merasa kamu bisa membawa sekte ilahi keluar dari situasi sulit. Selesai berkata, dia bersama para master sekte ilahi kembali memberi hormat, kami bersedia mengabdi pada ketua sekte hingga mati. Mile benar-benar kehabisan kata-kata, ini sungguh memaksakan hal di luar kehendak. Saat ini,
seorang tetua di samping mendadak berkata, tahun itu terjadi pertarungan antara ketua Sekte Eternal dan ketua Istana Aula Sendian. Pada akhirnya entah kemana perginya mereka berdua, tapi kami tahu, mereka semua sudah gugur dan kehilangan kekuatannya. Dan beberapa tahun terakhir, Sekte Ilahi dan Aula Sendian selalu terlibat dendam besar. Awalnya kedua pihak sama-sama cukup berimbang, tapi pada akhirnya entah karena alasan apa Lembah Raja Dewa mendadak berpihak pada Aula Sendian. Mulai saat itu Sekte Ilahi pun hanya bisa terus menangkis dan bertahan. Pupil mata darah mendadak berkata, oleh karena itu, Lembah Raja Dewa adalah kunci utamanya, bukankah begitu? Tetua itu menggelengkan kepala. Kini, meski tidak ada Lembah Raja Dewa lagi, Sekte Ilahi tetap saja tidak bisa menyeimbangkan posisi dengan Aula Sendian. Pupil mata darah melihat sekilas cahaya di atas kepala, lalu berkata, formasi ini bisa bertahan hingga berapa lama? Tetua itu menjawab, 1 bulan. 1 bulan. Pupil mata darah mengangguk kecil, lalu melihat ke arah Mileye, kamu hanya punya waktu 1 bulan. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, coba jelaskan seperti apa kemampuan Sekte Ilahi dan Aula Sendian. Tetua itu pun menjawab, Sekte Ilahi masih memiliki 2 Master Alam Roh Dewa, 12 Master Alam tanpa interupsi, 53 Master Kekuatan Puncak, dan 390 Master Tingkatan 20. Sedangkan di Aula Sendian, ada 5 Master Alam Roh Dewa, 37 Master Alam tanpa interupsi, 70 Master Kekuatan Tinggi, dan 500 lebih Master Tingkatan 20. Mendengarnya, raut wajah Mileye menjadi amat serius. Kemampuan kedua pihak jelas-jelas berbeda 1 kali lipat. Ini adalah sebuah masalah besar. Saat ini, pupil mata darah mendadak berkata, apakah tujuan utama mereka hanya cincin dewa ini? Tetua itu pun menganggukkan kepala, karena di dalam cincin Sekte Ilahi ada sebuah benda ilahi dan sebuah teknik inti. Benda ilahi itu bernama Penggaris Dewa. Kemampuannya bisa untuk mengukur ruang waktu. Selain itu, ada sebuah teknik inti yang sangat berharga, Sutra Ilahi. Mileye mengerutkan kening setelah mendengarnya, Sutra Ilahi. Tetua itu mengangguk kecil, hanya dengan menguasai teknik inti itu, seseorang bisa mencapai alam takdir. Mileye melihat cincin dewa di tangannya, terlintas sebuah pemikiran. Sebuah buku kuno warna emas dengan ukuran tebal pun muncul di hadapan Mileye. Sutra Ilahi. Melihat Sutra Ilahi itu, para Master Sekte Ilahi di sekitar langsung menjadi heboh. Mileye melihat sekilas kitab di genggaman tangannya, lalu membukanya. Baru saja dibuka, sebuah cahaya emas masuk ke dalam keningnya. Badan Mileye bergetar hebat. Berbagai ilmu masuk ke dalam otaknya. Beberapa saat kemudian, Mileye membuka kedua mata. Pupil mata darah pun bertanya, bagaimana? Mileye menatap pupil mata darah sembari berkata, bagaimana apanya? Pupil mata darah menjawab, bagaimana dengan teknik inti ini? Mileye berpikir sejenak, lalu menjawab, sepertinya begitu-begitu saja. Ekspresi wajah para Master Sekte Ilahi sontak berubah menjadi aneh. Hanya begitu saja. Apa yang baru saja orang itu katakan? Pupil mata darah berkata dengan panik, coba aku lihat, bolehkah? Mileye memberikan kitab itu kepada pupil mata darah. Melihatnya, para Master Sekte Ilahi berubah ekspresi. Modi segera mencegat ketua sekte, jangan lakukan itu. Teknik itu adalah teknik paling berharga milik Sekte Ilahi. Selain ketua sekte, orang lain tidak boleh melihatnya. Bersambung. Bab 2128. Ada berapa banyak senior di belakangmu? 2.
Mileye mendadak berkata, kalian juga boleh melihatnya. Mendengarnya, para master sekte ilahi tercengang seketika. Mileye melihat ke arah Modili dan berkata mengulanginya, kalian juga boleh melihatnya. Jakun Modili bergerak naik turun, lalu berkata, rasanya ini tidak wajar deh. Mile tersenyum berkata, tidak ada yang tidak wajar. Kalian boleh melihatnya, tentu saja jika kalian tidak bersedia melihatnya, aku tidak memaksa. Modili segera menjawab, bersedia. Bersedia. Para master sekte ilahi yang lain pun segera menambahkan, bersedia. Kami bersedia. Di samping, pupil mata darah tiba-tiba berkata, cepat ucapkan terima kasih pada ketua sekte. Mendengarnya, para master sekte ilahi segera membungkukkan badan memberi hormat, terima kasih banyak, ketua sekte. Mile hanya tersenyum, lalu memberikan sutra ilahi kepada pupil mata darah. Setelah kamu selesai lihat, berikan pada mereka. Pupil mata darah menganggukkan kepala sambil menerima sutra ilahi itu. Secara tiba-tiba Mile melihat ke arah Modili dan bertanya, apakah sekte ilahi bisa memanggil leluhur? Modi menganggukkan kepala dan menjawab, bisa. Tetapi, hanya bisa satu kali. Mileye tersenyum berkata, akhirnya aku bisa memanggil leluhur. Modili. Beberapa saat kemudian, semua master sekte ilahi di sekitar telah selesai melihat isi kitab itu. Hal ini membuat mereka sangat heboh, sebab ketahuilah itu adalah teknik inti yang paling berharga, hanya ketua sekte yang bisa melihatnya. Dan kini, Mileye meminjamkan pada mereka secara gratis. Apa artinya semua ini? Di sisi lain, Mileye mulai mengeluarkan penggaris dewa yang dimaksud. Saat ini dia sedang meneliti penggaris itu, beberapa saat kemudian malah menggelengkan kepala. Penggaris itu memang bagus, bisa digunakan untuk mengukur ruang waktu, juga memiliki kemampuan menggerakkan ruang waktu. Namun dibandingkan pedang biru gaib miliknya, perbedaannya yang ada masih terlalu besar. Di saat inilah, sebuah tekanan yang sangat kuat mendadak datang dari ujung langit. Semua orang mengangkat kepala, seorang pria muncul di balik cahaya emas tempat mereka berada. Modili yang berdiri di samping Mileye berkata dengan suara berat, orang itu adalah ketua istana Sendian, Alfred Mu. Di ujung langit, Alfred Mu menatap Mile sambil berkata, jadi kamu ketua sekte ilahi saat ini. Mile menganggukkan kepala. Alfred Mu pun tersenyum berkata, menarik sekali, bisa-bisanya membiarkan seekor semut dengan tingkatan 16 menjadi ketua sekte. Apakah di antara sekte ilahi sungguh tidak ada orang yang berkemampuan lagi? Mendengarnya, raut wajah para master sekte ilahi sontak menjadi buruk. Mile hanya tersenyum, lalu berkata, panggil leluhur. Panggil leluhur. Para master sekte ilahi tercengang mendengarnya. Mile mendadak melihat Modi dan mengulangi perkataannya, panggil leluhur. Modili bimbang sejenak, lalu berkata, ketua sekte, kita sungguh harus panggil leluhur sekarang. Mileye menganggukkan kepala, ada masalah denganmu. Modili hanya bisa tersenyum pahit, ketua sekte, itu adalah satu-satunya penyelamat terakhir yang kita punya. Mileye tersenyum berkata, kelihatannya kalian sama sekali tidak menganggapku sebagai ketua sekte. Jika memang begitu, kedudukan ketua sekte ini aku kembalikan pada kalian. Selesai bicara, dia pun pergi sambil membawa pupil mata darah. Melihat situasi itu, Modili dan lainnya sontak berubah ekspresi. Salah satu tetua di antaranya berkata, panggil leluhur. Cepat. Modi pun segera menganggukkan kepala, panggil leluhur. Perkataan baru saja terucap. Sebuah hawa yang sangat kuat keluar dari bagian bawah wilayah sekte ilahi. Melihat situasi itu, raut wajah Alfred Mu berubah drastis. Apakah ketua sekte yang baru ini sudah gila?
Sedikit masalah saja langsung memanggil leluhur. Sebenarnya bukan hanya Alfredmu, namun para master sekte ilahi pun merasa sulit percaya. Teknik panggil leluhur adalah teknik andalan milik sekte ilahi yang hanya digunakan pada detik-detik terakhir, tetapi sekarang malah digunakan begitu saja. Dengan begitu tidak akan ada pihak yang takut pada sekte ilahi lagi. Di atas langit sekte ilahi, seorang tetua muncul di hadapan semua orang. Leluhur sekte ilahi. Para master sekte ilahi segera bersujud memberi hormat menghadap leluhur. Leluhur sekte ilahi melihat sekilas ke sekeliling, sesaat kemudian pandangan matanya tertuju pada Mileye. Saat melihat cincin penyimpanan di jarinya, dia langsung mengerutkan kening. Kamu ketua sekte terbaru. Mileye mengangguk mengiyakan, benar. Tetua itu semakin mengerutkan kening, kenapa lemah sekali? Mile tersenyum sembari menjawab, belum tumbuh sempurna. Orang-orang. Di saat inilah, terlintas ekspresi aneh dalam wajah tetua itu, kamu. Beberapa saat kemudian, dia tersenyum kecil dan berkata, takdir bawaan, menarik sekali, anak muda, kamu benar-benar menarik. Mileye sedikit memberi hormat, lalu menunjuk Alfredmu dan berkata, senior, bisakah membuat dia mati? Tetua itu menoleh melihat Alfred. Seketika membuat raut wajah Alfred berubah. Tetua itu adalah master alam takdir yang sesungguhnya. Tanpa banyak berpikir, dia pun berbalik badan pergi. Tetua itu pun mengangkat tangan secara perlahan, lalu mendorongkan tekanan. Ujung langit di kejauhan mendadak hancur, dengan diringi suara jeritan keras, darah segar tersembur kemana-mana. Tubuh fisik Alfredmu langsung hancur, namun jiwanya berhasil melarikan diri. Tetua itu tidak lanjut mengejarnya, melainkan hadir di hadapan Mileye dan berkata padanya, bagaimana cara memanggilmu? Mileye menjawab, namaku Mileye. Tetua itu pun menarik Mile ke samping dan membisikkan sesuatu, ada berapa banyak senior di belakangmu? Mileye bersambung.